wabarakatuh. Oke, kita recording ya. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah, Sudah. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya, Fahri, AutoCAD-nya sudah diinstal? Sudah saya install. Berarti sudah tidak ada masalah ya seperti kemarin? Sudah nggak ada lagi. Kamu katanya Pak Gale itu kalau mau kalau saya mengerjain kalau AutoCAD internetnya jangan dinyalakan, takutnya keblokir. Jadi sama Pak Gale nggak di aktivasinya nggak diblokir? Enggak tahu tuh, jangan dinyalakan. Kalau mau buka AutoCAD jangan nyalakan internet. Ketahuan Ya. takutnya diblokir sama AutoCAD sana. Oh ya, oke. Memang kalau AutoCAD aktivasinya nggak diblokir, nanti keblokir pada saat Fahri mengerjakan AutoCAD. Jadi memang salah satu solusi kalau mengerjakan AutoCAD ya dimatikan aja internetnya. Nanti kalau udah selesai, uh, baru internetnya dinyalakan lagi. Itu salah satu solusi. Tapi itu aja dulu ya biar uh, bisa belajar AutoCAD ya. Nggak apa-apa kan nggak connect dulu sebentar gitu ya. Ya, Fahri, Apa, Pak? nggak apa-apa ya. Oke, Fahri, hari ini kita di pertemuan ke-5. Kita belajar membuat stand pameran lagi, tapi penataannya berbeda. Jadi di sini Bu Desi memberikan materinya sedikit-sedikit, nanti ditambahin hal yang baru sedikit, dilatih dulu, nanti baru dapat materi yang ini. Supaya apa? Supaya Fahri bisa makin lancar menggunakan AutoCAD-nya ya. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Saya foto dulu, Desi foto dulu buat ke laporan biar. Oke, Fahri siap? Ya, Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, terima kasih. Saya akan kirim dulu ke Mbak Astrid. Sudah, Fahri. Sebentar. Sebentar, Mbak Astrid. Saya kirim dulu Mbak Astrid. Ya. Oke, Fahri. Selesai absen. Supaya nggak lupa. Oke. Fahri, kita langsung aja materinya seperti biasa. Fahri fokus dulu di materi pada saat Bu Desi memberi materi. Fahri fokus dulu ya, lihatin. Nanti setelah itu baru Bu Desi akan share tutorialnya supaya Fahri bisa mempelajari lagi dengan pelan-pelan, mengikuti arahan Bu Desi dan mengumpulkan tugas di Google Drive. Jadi kalau saya melihat cara seperti ini jauh lebih enak ya Fahri ya. Fahri bisa ya. bukan santai, bisa mempelajari, mengerti, dimengerti. Karena buat Bu Desi yang penting itu sedikit tapi betul-betul paham daripada banyak materi tapi Fahri tidak memahami konsep cara AutoCAD bekerja. Seperti Fahri menggunakan Photoshop itu kan Fahri memahami konsep dasarnya. Jadi begitu dapat ngedit bermacam-macam foto kan Fahri ngerti dasarnya apa. Nah, Bu Desi berharap seperti itu di AutoCAD. Jadi yang penting mengerti step-step dasarnya, tidak perlu banyak yang dipelajari, yang penting dasarnya. Karena kalau mau belajar lebih expert,
Di tutorial YouTube itu banyak, bahkan di YouTube-nya Bu Desi juga ada. Yang penting paham dulu ya. Oke, siap ya Fahri? Fahri perhatikan Bu Desi memberikan materi hari ini. Hari ini kita menggambar stand pameran, tapi penataan perabotnya berbeda dan nanti ada materi-materi baru dari Bu Desi. Oke, Bu Desi akan share dulu AutoCAD-nya. Sebentar, saya. Oke. Oke, sebentar. Oke, apakah Fahri sudah bisa melihat AutoCAD-nya Bu Desi? Saya melihat Oke, bisa. bisa ya. Ya. Jadi di tugas 3 ini Fahri harus membuat lagi stand pameran. Tapi di tugas yang ini ukurannya sudah berbeda. Penataan perabotnya juga sudah berbeda, Fahri. Kemudian tools-nya juga sudah akan Bu Desi tambahin seperti ini ya, bagaimana caranya menata kursi secara melingkar. Kemudian bagaimana membuat objek lingkaran atau circle. Kemudian di sini juga ada tanaman, ya kalau Fahri perhatikan, ini juga akan Bu Desi ajarin caranya mengambil atau insert library AutoCAD. Kemudian Bu Desi juga hari ini berencana untuk memberikan cara membuat ukuran. Karena tugas sebelumnya itu kan tanpa ukuran, kalau tugas yang sekarang harus ada ukuran. Durasinya jauh lebih panjang dari yang kemarin. Jadi ini adalah overview untuk tugas kita kali ini. Oke, kita mulai dari step pertama. Step pertama, AutoCAD. Oke. Jadi file ya, new, akad, open. Oke. Selanjutnya user interface. Perhatikan kursor Bu Desi, workspace switching, ganti drafting and annotation. Kemudian klik di sini, nyalakan show menu bar supaya ini akan muncul, akan tampil pull down menunya. Langkah berikutnya, format, unit. Kemudian perhatikan di sini insertion scale, silahkan diganti menjadi milimeter. Oke. Langkah berikutnya, format, drawing, ya, 0,0, enter. Kemudian masukkan 6.000, 5.000, enter. Selanjutnya, tools, drafting setting, snap and grid, grid spacing, diganti 100, kemudian grid Y langsung klik kiri. Matikan adaptive grid, klik kiri ya, kiri, kemudian oke. Ketik Z, enter, ketik A, enter. Nanti akan muncul drawing limit ya dengan gridnya. Oke. Adalah format, layer. Beri atau bikin layer baru. New layer. Dinding.
Di sini pilih warna. Kemudian ini Bu Desi memberi materi baru adalah land width. Jadi klik land width. Land width itu kalau nanti Fahri akan print, maka garisnya bisa ditentukan tebal dan tipisnya. Jadi di sini untuk dinding Fahri pilih 0,30. Oke. Kemudian pilih lagi new layer. Beri nama lagi lemari. Ganti warnanya. Pilih warnanya. Kemudian line width diganti menjadi default. Oke. New layer. Kursi dan meja. Ya, warnanya silahkan diganti. Kemudian land width-nya silahkan dipilih. Di sini Bu Desi pilih 0,20. Kemudian teks ya atau tulisan ya. Kita ganti, silahkan dipilih. Di sini 0,2. New layer. Ada lagi yang baru di sini adalah tanaman. Ya, ada tanaman. Warnanya Bu Desi ganti hijau. Land width-nya diganti 0,13. Oke. Kemudian yang baru yang akan kita pelajari adalah ukuran. Jadi kita harus bikin layer ukuran. Kemudian diganti nih. Oke. Jangan lupa land width-nya juga diganti 0,000. Jadi sangat tipis. Nah, ini adalah layer yang akan kita gunakan. Setelah selesai, silahkan di close. Selanjutnya kita akan menggambar dinding, garis dinding. Sebelum menggambar garis dinding, jangan lupa layer, dinding, draw, line, ya, klik, arahkan ke klik, arahkan lurus, masukkan nilai 5.200, enter. Arahkan ke atas, 3.700, enter. Arahkan ke mendatar atau ke kiri, 5.200, enter. Terakhir, letakkan kursornya di sini, klik kiri. Kemudian enter. Berikutnya kita akan membuat dinding yang bagian dalam. Kita gunakan modify, offset. Ketik 100, enter. Pilih, klik kiri, kemudian kursornya geser ke arah dalam, klik kiri. Pilih, klik kiri, ke arah dalam, klik kiri. Pilih, klik kiri, ke arah dalam, klik kiri. Enter. Ya. Selanjutnya kita akan bikin lemari. Ganti dulu layernya, lemari. Pilih copy. Pilih, klik kiri, enter keyboard, letakkan kursor di sembarang ya, klik kiri, geser lurus, masukkan 500, enter 2 kali. Kemudian
pilih garisnya. Kemudian garis ini layernya masih dinding, jadi harus diklik kiri untuk diganti menjadi layer lemari. Kemudian di sisi atas ini ada kotak ya, kotak warna biru. Silahkan klik kiri, geser ke bawah. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian draw line, klik kiri, silang, klik kiri, enter. Draw line, klik kiri, silang klik kiri, enter. Nah, ini membuat lemari. Oke, mohon maaf ya kalau backgroundnya lagu anak-anak. Jadi di sini Bu Desi bekerja bersama, didampingi 2 anak Bu Desi. Enggak apa-apa ya, Fahri? Kedengaran ya? Iya, kedengaran. Oke, nah jadi selanjutnya kita akan bikin meja bundar. Tapi sebelum membuat meja bundar, jangan lupa Fahri harus ganti layer menjadi layer kursi dan meja. Kemudian draw circle center radius. Letakkan kursor di mana saja, klik kiri, masukkan 600, enter. Berikutnya bikin kursi. Untuk bikin kursi, kursinya di posisi yang atas sesuai dengan data yang digambar. Draw polyline, klik kiri, ke bawah 300, enter, ke kanan 600, enter, ke atas 300, enter, ketik A, enter, kemudian klik ya, setelah itu enter. Nah, langkah berikutnya Fahri harus menggeser kursi ini. Tapi sebelumnya silahkan ke tools, drafting setting, object snap. Di sini Fahri harus centang endpoint, midpoint, center, dan kuadran. Jadi ini hanya cross check ya, tapi kalau memang sudah dicentang itu langsung oke. Tapi kalau belum dicentang atau diaktifkan, silahkan dicentang dulu. Setelah itu oke. Kemudian modify, move, pilih kursi, klik kiri, enter. Letakkan di tengah-tengah sini ya, sampai keluar lambang segitiga. Klik kiri, geser di sini. Klik kiri. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mengcopy dan memutar objeknya. Caranya adalah modify, array, polar array. Pilih objek, enter, tunggu, kemudian klik di sini, klik kiri, ya seperti ini kan nanti jadinya. Nah perhatikan kursor Bu Desi, di sini nilainya adalah 6. Nah ini diganti 4. Ya, nanti akan menjadi 4 seperti ini. Kalau mau 6 juga bisa diketik lagi 6 di sini. Klik kiri nanti jadi 6. Ya, tapi sesuai data Bu Desi meminta 4 ya. Jangan lupa diganti 4. Klik kiri dulu baru kemudian close array. Nah, ini. Ya. Oke. Berikutnya perhatikan pada sisi dinding yang di sini, Fahri. Di sini ada tanaman, terus di tengah-tengahnya itu ada nakas ya.
Kemudian ada tanaman lagi. Di sini itu tidak perlu menggambar ulang karena sudah disiapkan oleh AutoCAD library-nya. Nah, cara menggunakan library tool palettes dan design center. Yang pertama, jangan lupa layernya diganti dulu menjadi layer tanaman. Ya. Kemudian kontrol di keyboard ya, kontrol 3. Nanti akan muncul tool palette. Cari arsitektur ya. Kemudian cari metrik karena kita menggunakan milimetrik ya. Pilih trees, metrik, klik kiri aja ya, klik kiri nanti akan lihat nanti akan muncul library tree dalam bentuk seperti ini. Langsung klik kiri. Nah, bagaimana caranya merubah supaya tanaman ini sesuai dengan gambar di denah? Pilih ya, klik kiri. Di sini ada tombol segitiga ya. Klik kiri. Kemudian cari yang ini. Nah, kalau Fahri mencari bentuk yang lain, klik kiri, di sini ada tampaknya. Klik kiri, bisa juga seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini klik kiri, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa dipindah menggunakan modify, move, pilih, enter, klik kiri, kemudian letakkan. Untuk selanjutnya, modify, copy, pilih, enter, klik kiri, geser ya. Klik kiri, kemudian geser terus ke bawah, klik kiri, enter. Ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk memasukkan library atau insert library tool palettes yang berupa library tanaman. Selanjutnya kita akan bikin library yang satunya, yaitu kita gunakan ini ya. Oke, tinggal klik kiri tahan. Nah, lepas, pilih. Ini diganti dulu lemari ya, menjadi lemari. Kemudian jangan lupa ini harus di-rotate. Modify, rotate, pilih klik kiri, enter, klik kiri lagi, putar, klik kiri lagi. Ya, kemudian modify, move, pilih, enter, klik kiri, kemudian letakkan di sini ya, Fahri. Iya, seperti itu. Ya, nanti Fahri bisa pelajari lagi pelan-pelan. Jadi Fahri kalau di YouTube kan kita bisa mengubah kecepatannya ya. Kalau Bu Desi terlalu cepat, nanti Fahri bisa ubah speed-nya menjadi 0, atau setengah speed ya, supaya bisa dipelajari dengan mudah. Oke, seperti itu. Atau saya ulang ya, perhatikan ya. Yang pertama, ganti dulu layernya menjadi layer lemari. Kemudian pilih ini, klik kiri, geser ke kiri. Langsung geser ke kiri, klik kiri. Modify, rotate. Pilih, enter, letakkan kursor di tengah-tengah, klik kiri, putar. Lurus, klik kiri. Modify, move, pilih, enter,
Pilih ya, letakkan di sini, kemudian geser. Jangan lupa kalau tidak terlalu jelas, silahkan di zoom dekat, klik kiri. Nah, jadi seperti ini. Ya, oke. Jadi untuk objeknya sudah selesai semua. Kita tinggal memberi tulisan dan dimension. Untuk tulisan, Fahri bisa ke layer dulu, jangan lupa diganti dulu menjadi layer teks. Selanjutnya Fahri menuju draw, teks, single text. Oke. Kemudian klik kiri, ketik dulu 100, enter, 0, enter. Nah, kemudian baru ketik stan pameran. Enter 2 kali. Nah, ini setelah itu silahkan digeser. Ya. Kemudian kita lanjutkan draw, text, single text. Klik kiri. Masukkan 100, enter, 0, enter, ketik meja, enter 2 kali. Nah, ini kita sudah buat teks. Teks ini tidak perlu harus membuat dengan cara draw, teks, single text. Kita bisa caranya begini. Kalau sudah punya teks, pilih copy. Pilih, enter. Kemudian digeser ke bawah. Enter. Nah, letakkan kursornya di stan, tulisan stan, ya. Double klik kiri. Langsung bisa diganti. Ya. Ya, enter. Kemudian silahkan di move. Ya, jadi tidak harus kita bikin dari draw text single line text ya. Kita bisa copy dari tulisan yang sudah ada. Enter. Ya. Ini. Kemudian kursornya diletakkan di sini tanpa perintah apapun. Klik kiri 2 kali. Langsung diganti. Enter. Iya, enter lagi. Enternya 2 kali ya. Seperti itu ya. Nanti ini tinggal di copy ya, tinggal di copy satu persatu. Enter. Nah, tinggal di copy begini Fahri. Ini di copy ya. Oh ya, saya copy juga di sini. Tapi harus diedit dulu. Namanya edit text. Double klik kiri, tulis lemari. Iya. Jadi Bu Desi ngasih materi tambahan namanya edit text. Yang kemarin di tugas 2 kan belum Bu Desi berikan. Jadi edit text itu tinggal double klik kiri pada tulisannya, nanti kita bisa mengganti tulisan tersebut. Oke. Selanjutnya adalah materi untuk dimension. Ini materinya panjang ya Fahri. Nanti Bu Desi akan kirim juga tutorialnya dalam bentuk PDF karena memang materi setting untuk dimension style itu cukup panjang ya. Jadi Fahri tidak usah khawatir kalau di video ini terlalu rumit. Nanti bisa lihat di tutorial PDF yang akan Bu Desi kirim. Oke. Jadi materi yang sekarang adalah dimensi atau ukuran. Sebelum membuat ukuran, harus membuat dimensi style baru.
Oke, langkahnya. Ini boleh dimatikan, Fahri, supaya lebar. Ya, langkahnya adalah jangan lupa diganti dulu layernya ukuran, dimension style, new, beri nama, ukuran, continue, ya. Ini diklik, tulis 3 atau 5 pun nggak apa-apa. Kemudian pilih simbol and arrow. Ini boleh diganti atau ini ya, jadi bisa architectural tick. Jadi bisa ganti-ganti ini ujung-ujungnya ini. Bisa juga dengan bulat, misalkan dot, atau kembali lagi ke arrow. Sorry, ke panah ya, yang model panah. Kemudian ini harus nilainya 1. Nilainya 1. Klik. Ya, jadi nilainya 1. Oke. Yang lainnya enggak usah diubah, biarkan saja. Kemudian kita ke teks. Nah, teks. Di teks ini silahkan bisa kalau punya bisa diganti, kalau tidak Fahri gunakan standar. Tingginya diganti 2. Ya, tingginya diganti 2. Kemudian ini center. Ini harus diganti align with dimension line. Align with dimension line. Jadi ini harus diganti ini. Ya. Selanjutnya fit. Di sini diganti 50. Maaf, 25 juga boleh. 25 ya, ganti 25. Ya. Kemudian klik primary unit. Ini dicentang. Ya. Setelah itu oke. Set current ya. Close. Nah, panjang ya Fahri, tapi tidak usah khawatir, nanti Bu Desi kirim juga tutorial secara PDF. Jadi bisa dikerjakan sambil lihat PDF-nya ya. Oke. Kalau kita sudah mempunyai dimension style, langkah selanjutnya Fahri sudah bisa membuat dimensi. Caranya dimension linear. Di sini klik kiri. Geser lagi, klik kiri. Geser ke atas, klik kiri. Fahri perhatikan, maka muncul ukurannya secara otomatis. Jadi ukuran di sini itu pasti Fahri. Jadi ukurannya akurat, bukan sekedar diketik dan dikira-kira. Nah, karena AutoCAD harus akurat. Oke, Bu Desi lanjutkan ya. Modify, linear, klik kiri, naik ke atas, klik kiri. Nah, ini jadi, nah, ini boleh diklik kiri. Ya, ini kan ada tombol ya. Klik kiri, ini geser. Iya, seperti itu. Oke. Modify, linear, klik kiri ke atas ya Fahri. Terus tempelin di sini supaya lurus. Kemudian modify, linear, klik kiri, kemudian geser. Ya, terus ya, sekarang yang vertikal, modify, linear, klik kiri, geser ke atas, klik kiri, geser.
kiri. Nah, di sini juga yang sebelah kanan. Ya. Seperti ini. Nah, untuk yang bawahnya bagaimana? Modify linear. Klik seperti ini ya. Dimension linear. Klik kiri. Klik kiri, geser. Nah, ini lurus, supaya lurus ditaruh di sini, Fahri, lurus nanti. Selanjutnya, modify linear. Klik kiri, mouse-nya ditarik ke bawah, klik kiri. Iya, seperti ini. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita ke dimension yang di dalam ya. Dimension meja, ini kita harus memberi apa namanya? Dimensi dengan ukuran radius namanya. Jadi untuk radius silahkan masuk ke dimension. Sebentar. Oke. Dimension radius. Kemudian pilih lingkarannya dipilih, klik kiri. Nah, terus mouse-nya digeser ke dalam, nanti akan keluar ukurannya. Dan ini akurat, bahwa radiusnya adalah 600. Jadi selanjutkan ya, dimension, linear, klik kiri, geser. Kemudian dimension, linear, klik kiri di sini dan di ujung sini ya. Kemudian geser ya. Kemudian klik kiri. Dimension linear, klik kiri, lurus klik kiri, naik ke atas. Iya. Ya. Ya. Jadi ini Fahri untuk tugas ketiga lebih lengkap karena di tugas ketiga ini harus ada ukuran. Terus Fahri juga harus memasukkan library ya. Library itu yang tanaman ini namanya library ya. Dan jangan lupa langkah terakhir yang pasti adalah Fahri harus save as ya. Save as tugas 3 nama mahasiswa. Tinggal di save. Dikirimnya boleh file DWG saja atau kalau bisa di PDF juga dua-duanya harus dikirim, tapi Bu Desi nanti menilainya file yang DWG ya. Oke Fahri, sampai di sini dulu materi tugas ketiga. Nanti kita ketemu di tugas keempat. Nanti materinya Bu Desi tambahin lagi dengan arsir. Arsir itu Fahri bisa bikin hash nanti di sana. Terus Fahri juga bisa bikin atau memasukkan library-nya lebih lengkap. Di tugas ke apa? Kita besok ketemu di ini pertemuan kelima ya Fahri ya, betul ya, pertemuan kelima. Di pertemuan ke-6 coba nanti kita bikin bukan denah stan tapi denah rumah sudah. Jadi lebih besar lagi yang Fahri harus buat. Jadi buat itu denahnya lebih besar, isinya juga lebih banyak. Tapi sebelum ke sana, Fahri latihan yang kecil-kecil dulu. Oke, sampai di sini dulu Fahri materinya. Terima kasih sudah fokus ya. Fahri tunggu dulu tutorialnya dan PDF tugas yang nanti Bu Desi share di WA. Ya, nanti juga Fahri saya beri tutorialnya untuk dimensi, jangan khawatir supaya lebih mudah belajarnya dan Fahri simpan supaya Fahri tidak lupa. Sampai di sini aja dulu Fahri, apakah Fahri ada pertanyaan? Cukup itu aja Bu Desi. Oke, saya sudah melihat Fahri sangat tepat waktu untuk mengumpulkan tugas, artinya Fahri sudah mulai
mempelajari AutoCAD dan paham ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari tugas-tugas itu, Fahri boleh tanya. Jadi misalkan hari ini tugas 3, Fahri nanti bertanya di pertemuan berikutnya, boleh, silahkan. Ya. Atau via WA langsung ke Bu Desi bisa juga ya. Oke. Oke Fahri, terima kasih banyak atas fokusnya hari ini. Ditunggu tutorialnya. Bu Desi akhiri sampai di sini. Selamat siang ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.